Bismillah lah, Udah siap ini. Baru juga mau harus Bismillah. Emang itu wajib, emang begitu. Mentang-mentang sutradara ada siapa? Emang sun atau wajib? Tan, saya tanya. Kalau membaca bismillah itu satu keutamaan. Jadi segala sesuatu yang tidak pakai bismillah maka tidak ada keberkahan. Nah, Hanya saya bismillahin dulu, bismillahirrahmanirrahim. Itulah guys, akhirnya malam ini kita kedatangan dengan pasukan masukin. hitam. Siapa guys? Enggak, gini sedikit beda sih Tan. Selama saya podcast sama Lei ya, Iya. Ini kayaknya kayak kayak baru mau alat baru login gitu. Kan kelihatan banget aja. Tuh kan zipitnya, tapi jadi gagah sekali. Betul. Menurut Ustaz bagaimana? Ini keren. Jadi kalau lihat Lei sekarang, Iya. kita semuanya jadi teringat ingin taubat. Masya Allah. Gak kembali. Iya, ingin nobatin dia maksudnya. Aduh, Ustaz terima kasih sudah datang loh tadi. Ini Ustaz, Selaku kesibukannya. saya janjian sama Ustaz itu 2 minggu ke belakang. 2 minggu kebelakang. Betul ya? Iya. Tapi yang pertama tiba-tiba diberikan cobaan, giginya sakit. Itu dia, betul. Padahal waktu sama kayak. Oh gitu. Barengan kayaknya, barengan. Berarti pecinta lagu Migi Jet nggak itu? Oh, enggak. Lebih baik sakit hati. Dan waktu tiap weekendnya itu Ustaz alhamdulillah ya jadwalnya full juga. Ya, Dan alhamdulillah. Di beberapa tempat. beberapa hari sebelum puasa nih sekalian kita papajar di sini kita ngobrol sambil papajar ya kayaknya dipertemukan. Puasa lah ya. Ya betul. Alhamdulillah akhirnya beliau menyempatkan waktu datang ke sini. Betul. Atur nuhun. Atur Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Kayak Le, Ya. kayaknya lo lebih mengenal Ustaz daripada gue. Alhamdulillah dulu kita sekobong bareng. Sekobong. Nama kobongnya Mabes. Itu maksudnya markas besar studio. Markas besar studio. Ya, Markas besar studio di situ sering kita apa ya? Sharing. Ngopi bareng. Ngopi bareng lah ya, ngopi bareng. Kan sharing itu kan berbagai macam persepsi. Tadi Betul. yang di-sharingkan mungkin tentang keilmuan, Ya. tentang satu gelas. Tapi saat itu lebih banyak politik. Iya, betul. Coba lambaikan tangan ke Mang Intan. Oh ya, mainan tunggu di sini nih. Nah. The Gang sudah berkumpul. Ayo, kapan ada waktu di sini ya kita? Betul. Guru besar kita Guru besar itu. Nama juga Mabes, markas besar. Ya, dari situ ya banyak lah sharing banyak tentang masa apa sebutnya? dulu. Ya. Ya, begitulah kita ngobrol tentang masa lalu, masa-masa kita usia belasan ya. Belas. Waktu di sana gitu. Pubertas ya. Betul. Pubertas. Masa-masa puber yang semua anak muda pasti mengalaminya. Enggak, lu doang. Gua mah enggak gitu. Gua mah Oh. Kalau mau Jiwa vokal. Ombo, saya dari tadi asa pengen biasanya gua gacor, ada Ustaz buat diem anjir malu. Giliran gua yang ngajar. Ya ini ya gitulah obrolan sebatas muda gitu. Betul. Kayak ya inilah lebih lengkapnya biar bagaimana Ustadz memperkenalkan diri, mungkin Ya. banyak yang nggak tahu. Muhammad Raya, iya. silakan memperkenalkan diri. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rizky Ramdhani Abi Fatih. Insyaallah saya founder Hijrah Squad.
juga founder Rumah Quran Al-Fatih. Ya, di sana tempat kumpulnya para musisi untuk belajar Al-Quran. Ya. Salah satunya ini semuanya. Ya, alhamdulillah. Dan memang saya juga alhamdulillah sudah kenal lama sama host kita yang tampan ini. Memang dulu juga saya nyangkanya beliau itu dari Chinese asli. Akhirnya saya pun dulu nyebutnya kokoh gitu. Ternyata memang beliau luar biasa lah, sang inspirator dari Yes, yes, yes. dan sekarang pun saya terinspirasi datang ke sini karena ingin ngobrol banyak dengan beliau. Mau batin. Cuma siap diruqyah. Ngopi dulu kan kita dalam posisinya sekarang ngobrol kebaikan, jadi kalau mau ngopi bismillah dulu. Oke. Lanjut. Ustadz, pertama dulu kan Ustadz itu sebagai seorang seniman musisi juga. Betul. Setahu saya ya dulu ya. Seniman musisi awalnya Ustadz itu main musik genre apa dan kapan mulai terjun ke dunia musik? Ya. Kalau yang saya ingat, kalau nggak salah nih ya, Ya. kurang lebih tahun 2002. 2002. Awal, kalau misalkan dulu kan kita hobi musik itu dari gang ke gang, maksudnya di gang-gang rumah gitu. Ya, putaran, betul. Terus kita ngobrol-ngobrol, bikin satu grup, terus latihan. Akhirnya kalau yang saya ingat tahun 2002 itu awal ikut parade band kayak gitu. Iya, Kalau zaman dulu kayak gitu ya. Betul. Dulunya. Sama siapa kan? Dulu kalau misalkan pertamanya sama teman-teman di kampung saya. Siapa aja tuh? Masih ingat gak Ustadz? Awalnya Ya. itu sama Mang Ate, sekarang jadi tukang buka pangkas rambut. Di Itu mana? gitaris di Cibatu. Oh, di Cibatu. Masih sekarang masih. Masih. Oke. Itu gitarisnya. Gitarisnya. Mang Ate, terus Terus? Mang Justo awal itu beliau sebagai vokalis. Gitu. Dan Tejo sebagai drummer. Tejo sebagai Dulu, drummer. kalau saya mohon maaf dulu awalnya basis. Wah, ternyata saya ini pintar. Makanya kumpulnya di Dulu. Mabes Oh, dulu. makanya kumpulnya di Mabes. Awalnya sebelum ke jadi pemain biola Ya, gitu. oke. Memang itu ada cerita ya, ada cerita luar biasa. Jadi dulu memang senang musik itu dari masa-masa ABG awalnya sih, bukan dari kecil. Kan kalau Mang Wet itu kalau nggak salah dari SD ya. Dari lahir. Saya kalau nggak salah dari keluar SMP kayak gitu tuh Oh, keluar awalnya terus Betul. ketemulah teman-teman di rumah di Cibatu. Ya, betul. Membuat band. Genrenya apa awalnya? Kalau dulu kita kan awal-awal itu kita nggak hafal genre apa gitu kan, nggak Iya, tahu. iya. Yang penting kita senang. Waktu itu kalau nggak salah, mohon maaf, saya lagu yang pertama kita latihan itu Skarpisu. So, Nah, Red Hot Chili sama Peppers. Dogspring. Oh, Dogspring ya. Dulu waktu musim-musim Dogspring. Oh. Gitu. Masih anggap aja kayak gitu. Oh, jadi lagu hype saat itu akhirnya di cover, dibawain. Betul. Suka sempet nyiptain lagu? Kalau dulu belum. Belum, masih bawa-bawain Belum. untuk cover-cover. Jadi dulu kita ngobrol-ngobrol berembuk kalau misalkan ada lagu ini, kita langsung Bawain gitu. dibawain. Tapi mohon maaf ya Ustadz nih, agak nyalain nih pertanyaannya. Tapi Ustadz mainnya nggak sama kayak Flea Red Hot? Enggak totalitas kayak Flea, enggak. Bener Ustadz? Kalau saya sebagai basis kampung aja Oh, biasa. aku pikir saya takutnya Ustadz juga terinspirasi sama Flea sampai wah. Enggak. Itu tetap minumannya aqua gelas. Aman. Maaf Ustadz. Ya, setelah itu dari tahun ke tahun kan, misalkan terus saya pun punya kenalan yang lain juga. Akhirnya saya singkat cerita belajarlah biola dulu. Karena saya tertarik dengan musik biola tersebut karena memang sejarahnya bapak saya itu pemain biola. Oh, Gitu dulu. Ya, dari turunan. Bahkan dulu itu waktu ketika bermusik salah satu pendukungnya adalah bapak saya karena beliau juga bisa membuat biola. Oh, Bisa membuat biola sendiri. Buat biola Ya. sendiri. Makanya pertamanya itu seperti itu. Tapi maaf, Bapak masih ada sekarang? Masih ada. Masih membuat biola? Oh, enggak. Udah. Oh. Jadi Ustadz akhirnya belajar sama Bapak untuk main biola? Ya, dulu awalnya. Jadi dari basis itu waktu itu pengen bisa drum, saya belajar drum. Pengen bisa keyboard, saya belajar keyboard. Semuanya insya Allah dipelajari dulu. Nah, Boleh main biola Ustadz?
ada biola ya. Ya kalau itu mah panjang kan itu. Itu biola tak berdamai. Oh, ada. Jadi itulah. Cuman memang lamanya dulu di biola. Dulu di biola. Sampai tahun berapa? Kalau yang aktifnya itu pensiunnya ya, pensiun dini. Iya. Tahun 2017. Sampai 2017. Pensiun dininya. Oh, Dari 2002 itu. Bersama Bani. Itu dia. Kalau bersama Bani Tafakur itu dari 2009. Apa tuh Bani Tafakur? Nah, itu. Biar teman-teman semua di sini tahu apa Bani Tafakur. Jadi gini ceritanya. Ya. Nah, ini juga salah satu masa-masa transisi kita Masa untuk transisi. berhijrah bareng-bareng. Jadi dulu memang semuanya fokus di bidang masing-masing. Kalau saya pribadi dulu lamanya itu top 40-an. Jadi Sebelumnya Top 40. Sempat ngamen Tafakur. ya, jadi saya pertamanya di Supermall lama sekitar 5 tahunan kalau nggak salah ya. Iya. Terus di sana juga di Cilandak Square kalau nggak Citos. salah. Di Citos Terus, mana juga? di Cilandak, bukan Cilandak Square, Cilandak Mall. Oh, Cilandak Mall. Gitu. Iya. Terus di Cimanggi Square, di Blok M Square pernah. Oke. Itu kontrak-kontrak gitu. Oh, oke. Kayak gitu dulu. Akhirnya ketemulah dengan terus saya tadi apa? Nah, Bani Tafakur. Jadi setelah melanglang ya. Buana di saat Buana. era semua indie. Nah, Tercetuslah mereka untuk bukan nyeleneh ya, Iya. tapi lebih ke terfokus untuk ke kondangan. nah, ini saksinya salah satunya. Kondangan. Ya. Maksudnya gimana sih? Jadi Awal wedding. Wedding. Oh, iya. Tapi kita kalau membentuk Bani Tafakur sama teman-teman waktu itu memang khusus lagu-lagu religi Religi. sama lagu-lagu pop biasa. Bergenrenya religi seperti gambus, musik gambus Ya, gitu. religi, Oke. betul. Oh. Pop religi. Dikhususkan religi. Disikan religi. Vokalis dengan tim yang sama atau yang berbeda? Itu yang berbeda. Itu yang Sebenarnya berbeda. cabutan ya. Cabutan. Oh, Cabutan. oke. Jadi ada liming. Ya, betul. Sebagian besar sih liming. Sebagian Sebagian besar. besar. Lu bagian apa? Tim Hoye. Ini hadir terus tiap hari. Tapi hadir. Iya. Soalnya kan tadi kita satu di Mabes Studio Recording itu memang dulu kita sering berkumpul. Oke. Mulai itu sering. Mafiaan. Oke, di situ akhirnya membuat suatu kumpulan dan tercetus tiba-tiba Ustadz akhirnya memutuskan untuk kayaknya kalau ngumpul gini-gini aja nggak ada arti. Betul. Terus memutuskan untuk gue berhijrah. Nah, itu kapan Ustadz? Titik baliknya. Balik. Betul. Nanti nyambung sama Bang. Nah, ya kan makanya ada Bang Wet di sini. Ini Bang Wet yang kedua kalinya ya. Iya, makanya kan kalau rekan-rekan di sana yang nonton, Bang Wet mau ngomong apa ya? Nah, Ya, nanti. ya. Nah, jadi awalnya kalau pas tahun 2013 itu 28 April 2013 itu pernikahan saya. Oke. Nah, tahu lah prosesnya bagaimana ketika saya bertemu pertama dengan calon istri, terus perencanaan pernikahan pun itu dulu di Mabes Studio Recording. Ustadz pacaran? Oh enggak, Enggak tuh. Dengar, Ekal. Ustadz aja nggak pacaran tuh. Lu mah gak laku. Ya. Jadi ceritanya waktu itu saya nikah, nah bahkan nikah pun yang nganternya teman-teman semua nih. Taruh langsung begitu. Ya, taruh. Yang taruh. pertama diantar sama teman-teman dan pada saat itu saya pun ngomong ke teman-teman kalau saya sudah menikah maka saya akan fokus untuk berhijrah. Gitu. Itu titik balik. Itu. Makanya apa Ustadz tanggal 28 April 2013. Itu awal pernikahan Masya Allah. saya dan waktu itu memang awal saya memutuskan untuk berhijrah. berhijrah. Karena istri saya kan ini juga yang mengajarkan saya tentang bagaimana langkah-langkah dakwah, bahkan mengajarkan Al-Qur'an, tahsin Al-Qur'an itu pertama istri saya. Sebelum saya masuk ke lembaga. Ternyata emang pemimpin yang hebat harus ada seorang pendamping yang hebat. Betul. Awal 2013. Akhirnya Ustadz di saat memutuskan menikah dan berhijrah, Ya. berjanji sama diri sendiri dan sama Allah SWT, dan teman-teman pun support. Atau ada teman-teman yang denial yang emang Iki mah misalkan Ustadz mah misalkan. Mungkin waktu itu gini, Tad, mungkin masih belum pada panggil Ustadz ya. Iya. Ya. Kang Iki mah hanya seukur pencitraan atau ada nggak tadi begini? Ya,
Sepertinya beliau pun pernah terenyuh seperti itu. Oh emang begitu nih? Enggak sih, itu semua support. Cuman kalau dia datang, ya kita support pas pulang. Nah, ya Masa itu aneh? enggak sih, enggak. Iya maksudnya kan perubahan itu yang namanya perubahan atau perpindahan hijrah masa puber. Betul, Ya, betul. perubahan itu akan membuat semua lingkungan juga akan merasa mengerutkan dahi. Betul. Betul kan? Tan? Betul. Ya. Makanya saya tanya, Kalau untuk di lingkungan saat waktu itu sih tidak kan? Tidak, ya. Tidak. Saling Oh, saling support, saling support, kita saling cuma tidak ada kata ngajak itu enggak. Ya terkadang kalau sudah ngumpul kita ngebahas satu topik itu aja udah. oh gitu. Iya, betul. Lalu tidak melempar ke pribadi ya. Tapi aku sempat tanyain lah sama Ustaz Iki bahwa sebagai sahabat kan, Iya, betul. teman dekat itu kadang-kadang mohon maaf ya katanya isi dalaman kolor aja biasanya diceritakan kan. Iya kan, sahabat dekat itu nggak ada pernah baper. Dalam artian lu pernah nanya nggak sama Ustaz waktu itu, bro? Emang lu yakin? Nah, ada nggak siapa pertama kawan yang nanya gitu sama Ustaz? Betul. Masih ingat ya? Sebenarnya saya pun di beberapa kumpulan ya waktu Iya, itu iya. dan memang yang paling teman-teman yang lain yang merasa aneh itu salah satunya kumpulan motor. Kan saya di motor juga. Oh, di motor juga. Oh, Oke. Di motor juga aktif dulu. Saya skuteris juga, anak Skuter. Vespa. Ustaz. Lama. Di itu. motoran emang ada Ya. banyak motoran. Itu di beberapa klub lah saya ikut. Memang pertama pasti mereka pun kaget ya. Kok bisa gitu kan ya, dan bahasanya pasti kalau bahasa Sundanya mualila mual cenah gitu. Itu awalnya seperti itu. Tapi saya bilang Underestimate. Underestimate ya. betul. Nah, makanya waktu itu saya setelah menikah itu masuk ke lembaga Al-Qur'an namanya Lembaga At-Tartil di Sukabumi. Atartil. Itu. Jadi Tahun? tahun Pas. 2014. Oh, setahun setelah menikah. Ya, setahun setelah menikah karena waktu itu memang nyiapin dulu amunisi. Yang ngajarin saya istri saya kurang lebih 1 tahun untuk dasar. Iya. Akhirnya saya daftar ke lembaga At-Tartil waktu itu. Untuk kan di sana dikhususkan untuk belajar tahsin Al-Qur'an. Jadi Ustadz itu pertama betul-betul belajar tentang tajwid segala macam tahsin itu Iya. 2014. Iya, baru 2014 sebenarnya. Tapi kayak yang udah lama banget kalau saya kan diajarin gitu sama Ustadz. Gitu. Jadi waktu itu seperti itu perjalanan Awal, Makanya titik awal. balik. Nah, singkat cerita kurang lebih saya belajar 2 tahun dan saya merasakan nikmatnya. Itu merasakan nikmatnya, masya Allah. Quran itu bisa melembutkan hati yang keras. Ya. Quran itu bisa menurunkan tensi ego kita. Ya. Ya, makanya saya merasakan nikmat itu akhirnya 2015 saya pun belajar di beberapa tempat kembali. Bahkan saya sempat hijrah dulu ke Jakarta 1 tahun. Awet tahu dulu saya ke Rawabening di Jakarta juga sambil berbisnis, sambil juga di sana belajar tentang agama. Oh, di sana belajar Ya. sambil bisnis. Oke. Nah, kembali lagi ke Sukabumi, saya alhamdulillah punya modal, akhirnya saya buka rumah Quran Al-Fatih. Itu 2017. 2017 setelah 1 tahun berhijrah ke Jakarta. Di Jakarta, ya, setelah menikah ya. Ya, setelah menikah. Ya, Istri diajak ke sana juga. diajak. Oh. Kadang di Sukabumi, Ya. kadang di Jakarta gitu. 2017 tanggalnya ingat? Kalau tanggalnya saya kurang ingat, Tapi tahunnya 2017 itu awal. kalau nggak salah di bulan-bulan Februari Di kalau bulan nggak salah. Februari. Kalau nggak salah ya. Jadi saya buka rumah Quran. Kenapa namanya Al-Fatih? Karena nama anak saya yaitu Fatih. Pertama anak Ya, pertama anak Fatih. pertama Fatih. Oh, itulah akhirnya dibuat rumah Quran. Quran. Siapa awalnya yang Ustadz pertama ajak? Ya. Nah, tujuan untuk membuka rumah Quran Tujuannya itu. Ya. awalnya karena saya merasakan betapa ketika kita berhijrah memang ada satu cerita yang sangat luar biasa. Itu kan dari segi tantangannya, Ya. begitupun juga dari mohon maaf cemoohan dari teman-teman. Iya. Gitu kan? Iya, betul. Gitu kan, kayak sekarang kita bukan mencemooh tapi mendoakan. Iya. Ini sorban ini mudah-mudahan mengantarkan Lei sampai ke pintu Ka'bah. Amin paling serius ini. Amin paling serius. Jadi waktu itu tujuan saya adalah saya punya sahabat-sahabat yang mungkin butuh ilmu Al-Quran. Oh, oke. Yang saya merasakan waktu itu belajar dari nol itu, Masya Allah luar biasa. Gitu kan. Akhirnya saya teringat awal 2018, baru merancang tuh ngobrol-ngobrol kan sama Bang Uwe sama yang lain. Mulailah bulan Agustus, bulan Agustus. Ini tahun kalau nggak salah tanggal 20 ya, bulan 2018.
kita membuat satu komunitas namanya Hijrah Squad. Itu. Ya. Pas ulang tahun Bang Uwet nggak? Oh, pikir pas ulang tahun Bang Uwet. Beragis terus. Jadi Hijrah Squad itu saya bikin itu dengan Bang Uwet ngobrolnya, karena waktu itu setelah 1 tahun berjalan Rumah Quran, memang awalnya untuk menyediakan teman-teman sebagai fasilitas untuk teman-teman orang yang berhijrah belajar Al-Quran. Tapi memang di sana juga ada untuk kajian tahsin anak-anak kecil. Oh, itu banyak. Ada banyak murid-muridnya juga. Plus belajar untuk ibu-ibunya juga. Karena prinsip saya kalau anak belajar Al-Quran, otomatis orang tuanya pun harus ingin belajar Quran. Betul, terpacu Itu ya. akhirnya ibunya. Nah, waktu itu pas Agustus 2018, saya sama Mang Uwet itu ngumpulin teman-teman. Siapa aja Ustaz yang diajak? Salah satunya Manggita Galing, Ya, Giga, Kita pakai Kang tos Rudi, Rudi Puja. Rudi Puja, Cep Intan Liming. Itu Kenapa lain nggak diajak? lah itu waktu itu kalau nggak salah mau diajak. Pasti karena Pas tahun itu teh hilang di lele kalau nggak salah sama ikan lele. Saya pikir, mohon maaf nih Tan, saya jadi berpikiran negatif waktu itu. Kok Ustaz sentimen sekali tidak ngajak saya? Jadi lele pas mau diajak, Ya. saya mending hijrah. Hijrah nyubut. gitu. Kalau kita mina dulumat ilan nur gitu kan. Iya. Kalau beliau lebih memilih mina nuri ilan dulumat. Kalau hijrah kan dari mina dulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Cahaya, ya. Kalau Lay lebih senang waktu itu bersembunyi di tempat gelap. Tapi cuma sembunyi. Tapak. Oh, lu ngilang, Le. Lu kemana Le? Diajak kebaikan lu malah ngilang. Ada sesuatu. Oh ya, oke lah. Nggak mau ria dia. Oh, nggak meriah sebenarnya. Sebetulnya dia mungkin melakukan strategi khusus juga kayaknya kan. Betul. Strategi untuk kabur. Tapi benar sih, sebelum terjadi pun juga di Mabes sering kita kajian Iya. dalam. Ada. Dalam. Deep ya. Betul. Itu sangat betul. Entah itu dari hadis, dari bahkan politik pun dalam kita ya. Perdebatan. Itu sampai kita kalau ngumpul itu ngobrolin sampai subuh. Membahas tentang kisah ya. Bisa. Sejarah tentang Nabi sudah Ya, diceritain. para Oh, pejuang Islam. Para pejuang Islam. Karena ya. teman-teman itu yang saya nilai dari dulu memang Dalam-dalam gitu. pemahaman itu dalam. Gitu. Ya, setahu saya senior-senior itu memang ya apa ya? Orang mikir semua kayaknya. Tapi set efek saat beliau itu memang ada beberapa efek ini. Tapi alhamdulillah ya, seiring waktu satu persatu ya. Ya, satu persatu itu. Termotivasi. Mulai. Gitu. Bahkan kita pernah bikin kajian waktu itu di sana ya. Iya. Belajar Al-Qur'an bareng. Oke. Nah, tadi ada beberapa orang yang Ustadz ajak dengan Ya. Bang Uwet di 2018. Mm-mm. Bertahan berapa lama dengan orang yang sama itu? Itu yang hadir itu memang waktu itu cuma 3 orang. Itu yang sudah di-invite itu. Ya, Mang Uwet, Kang Rudi Puja, sama temannya satu lagi saya lupa namanya. Siapa? Bang Uwet? Masih ingat? Lupa. Dulu ya 2018. Nah, makanya itulah awal, jadi tujuannya kenapa saya mengumpulkan teman-teman itu bukan untuk apa-apa, ingin belajar bareng-bareng. Belajar bareng. Sedikit ilmu ini semoga bermanfaat untuk teman-teman waktu itu awalnya. Iya. Dan alhamdulillah yang paling luar biasa semangat ya Mang Uwet. Iya. Soalnya paling tidak bisa. Ya, Mang Uwet itu waktu ini dari tadi kita udah mengupas banyak Ustadz ya. Nah, ini kan langsung part Mang Uwet nih. Iya. 2014 nih. Nah, awal cerita. Awal. Jadi ini Hijrah Squad itu, komunitas Hijrah Squad itu lahirnya di Rumah Quran Al-Fatih. Di Rumah Quran Al-Fatih. Jadi Ustadz itu awalnya membuat Rumah Quran Al-Fatih, beberapa tahun kemudian akhirnya hijrah, mengajar banyak anak-anak dan ibu-ibu, lalu mengajak kawan-kawan terdekat. Ya, makanya tagline-nya Back to Quran. Back to Quran. Hijrah Squad Back to Quran. Back to Quran, teman-teman. Nah, alasan Nah, memfounderkan Hijrah Squad bareng ini motivasinya apa? Memponderkan gimana? Itu Hijrah Squad itu. kan akhirnya betul-betul jadi founder dong. Founder juga salah satu founder benar. Beliau founder. Dan sebenarnya mah awalnya tidak berencana menjadi founder. Ini apa awalnya? Hah? Rencana awalnya. Intinya pengen belajar bareng-bareng, dan kebetulan kan
ya di usia-usia kita itu nemukan guru yang pas itu susah. Yes, betul sih. Maksudnya kadang-kadang kan orang Kerasa, tuh kerasa. kenapa belajar jauh-jauh na ke Cisaat, buat di Cipanengah oge aya. Tapi mungkin hidayah itu datang tidak selalu di tempat yang terdekat. Iya, Gitu. betul. Makanya kita dapat nyaman di sana dan akhirnya bisa belajar sana dan akhirnya bisa belajar ke sana ke sini gitu. Awalnya Basic gitu. basic pengakarannya mungkin ketemu Ustadz Diki di sana gitu. Dan setahu saya Mang Wet udah banyak bawa orang loh. Kalau mau ke marketing tuh Mang Wet kayaknya pewarna ininya paling kokoh kayaknya. Iya nggak Tat? Awalnya jelasnya followernya banyak. betul. Awalnya kan Mang Wet bawa teman-teman Iya. seperti Mang Arol, Iya. Uji, Iya. Kang Dena, Iya. itu Mang Wet ngajak teman-teman semuanya. Dan kebetulan kan tujuannya sih sama seperti Ustadz gitu. Iya. Kenapa sih? Apakah kita menginginkan kebaikan itu berhenti di kita? Ya. Gitu. Iya. Jadi jangan sampai kebaikan ini berhenti di kita gitu ya. Gue pengen ngajak lu ya gue ngajak lu terus kan diajak itu meskipun lu susah sampai sekarang gitu. Hah? Ini kan sekarang itu Allah takdirkan kita hadir di sini, Ah. jadi kita angkat jadi founder juga. Ya. Founder tahun 2023. Bikin yang baru lagi ya. Iya. Apa selain ke sini lah. Itu keren itu bener. Nah, itu termasuk saya kan. Iya. Saya sering bercerita nih, dengan Mang Wet aja mungkin Mang Wet lebih dari 5 kali ngajak saya. Oh iya ya. Iya. Iya betul. Saya juga lupa. Itu juga santri rumah kurang apa. Jadi ceritanya Tat, ya saya ingin bercerita juga sama teman-teman saya. Kayak saya tidak pernah malu untuk bercerita tentang hal ini. Mang Wet itu udah lebih dari 5 kali ngajak saya. Tat. Oh. Terakhir waktu kita malam Jumat kita habis latihan atau habis dari jauh itu dari mana gitu. Pokoknya kata Mang Wet, Gak, sekarang nih ada kajian. Itu malam Jumat saya masih ingat tuh. Mang Wet mau ke Rambai kayaknya mau ke Iya, Pakistan gitu. Itu masih ngobrol di antaranya kalau nggak salah di Degung mau ke Rambai. Kata saya, bos sekarang kajian. Ayo tuh. Itu di Degung kan ya kalau nggak salah. Iya. Ngobrol ngalir. Pas nyampe gang pelukis, Mang Wet, saya turun aja. Karena mau kajian. Sempat ada gitu ya lu. Itu berubah pikirannya tuh setan lebih kuat. Nyampe gang pelukis itu padahal dari gang pelukis ke Rambai kan tinggal berapa ratus meter ya. Betul. Nggak jauh. Mang Wet, kayaknya nanti aja deh malu. Sekarang banyak kan. Nggak apa-apa kan turun di sini aja. Saya turun kan. Oh, waktu itu ya. Malam Jumat itu nggak jadi ke tempat dan itu pun lebih dari 4 kali Mang Wet, 5 kali udah ngajak berkali tiap nggak ayo kajian subuh nih. Belum mau. Pas akhirnya saya itu bangun di 3 malam ya. Tepat di pukul 3. 3 malam berturut-turut. 3 malam tutup. Malam pertama jam 3 set handphone, game. Iya begitu kan. Malam kedua saya masih belum nge tapi jam 3 lagi nih. Iya. Masih scroll Instagram, main game lagi. Udah. Pas malam yang ketiga di situ baru tersadar tidak ada yang bisik. Kalau ada yang bisik kan saya juga pasti parno ya, pasti takut. Iya. Cuman itu tiba-tiba udah 3 kali berturut-turut ngapain ya? Kayak tahajud. Iya. Sekali minum isya kan. Tahajud, isya. Saya WA Mang Wet itu jam 4:30 habis subuh atau sebelum saat subuh. Mang Wet kajian tuh hari apa? Itu kalau nggak salah seminggu sebelum. Iya. Seminggu setelah saya waktu pas turun di gang pelukis malam-malam itu sama Mang Wet yang salah. Mang Wet, kalau kajian tuh hari apa? Selasa Kamis gak? Nah ini sekarang Kamis subuh. Oh gitu. Di sebelah mana sih? Pokoknya di Rambai di situ ada rumah Quran Al-Fatih, cari aja dekat Alfamart. Saya akhirnya memberanikan diri kan subuh itu. Tapi Mang Wet nggak ada di Sukabumi katanya. Kesana aja. Karena pas pertama agak kesana Mang Wet tidak ada waktu itu. Dan saya memberanikan diri datang ke sana. Dan tahu nggak? Yang harus gua lawan lagi. Ini dari sini ya. Yang harus kita lawan itu apa? Rasa malu. Malu ya. Rasa malu itu yang emang yang ingin menggagalkan niat kita untuk pergi ke tempat kajian itu sih. Karena di kita kan spesial jadwalnya pada subuh. Iya. Rasa malu kenapa juga? Udah subuh. Iya, kita kajiannya pada subuh. Pada subuh. Rasa malu di situ banyak. Kalau banyak orang-orang. Kalau yang nggak kenal sih nggak jadi masalah ya katanya. Iya. Karena mungkin mereka juga nggak tahu siapa saya. Tapi ini yang mungkin yang sudah duluan. Iya. Lu kemana aja sih?
Itu sih lah yang gue rasakan sih itu ya, tapi akhirnya anjir gue aja di atas panggung nggak malu deh. itu. Akhirnya paksain ikut, ternyata orang-orang nggak ada tuh yang nggak boleh sedikit pun nggak ada, malah semuanya welcome, nyaman, seru gitu. Dan dari berapa 2018 Iya. udah banyak berapa banyak Iya. yang sekarang aktif ya maksudnya Iya. yang Kalau dari dulu sampai sekarang memang kan namanya dakwah itu patah tumbuh ya. Yes. Kalau total dari dulu banget ya mungkin ada sekitar 150 sampai 200 Iya. orang. Iya. Ya, maksudnya di beberapa jadwal. Kan Iya. dulu ada jadwal sore ya. Ya, ada jadwal. Ada jadwal sore, ada jadwal malam Kamis, dan ada jadwal subuh gitu. Cuman yang sekarang memang yang terus kita istiqomahkan yang jadwal Selasa dan Kamis pada subuh. subuhan Iya. subuhan itu Habis pada subuh, habis sholat subuh gitu. Sebenarnya kayak berat, tapi dipikir-pikir kan sebenarnya dari jauh juga mulai cuma sejam sebentar. Orang mau beraktivitas setelah itu mau kerja juga masih keburu, atau mau nganterin anak-anak juga keburu. Saya juga gitu. Tidak mengganggu aktivitas yang lain. Gitu. Mau tadi pagi-pagi masih nganterin Cikoy kan kalau misalkan kajian. Iya betul. Masih keburu. Saya juga suka langsung habis itu nganterin Sasa buat Bimba. Ya. nah Masih dari bisa. situ pun juga ada subuhan lagi gitu kan Lah? belum subuhan itu Oh ada. Memang sebenarnya kalau kita memulai satu kebaikan, maka akan Allah buka kebaikan-kebaikan yang lain. Iya. Begitupun juga kan keburukan. Iya. Orang membuat satu keburukan itu pasti akan terbuka keburukan yang lain. Gimana? Kenalan satu cewek, datang 10 cewek, betul nggak? Iya benar, iya juga. Buka satu botol minuman, akan datang teman-teman botol yang lain, betul nggak? Kurang, nambah deh. Ini botol aku. Iya juga betul Sintan. Buka satu tongkrongan, maka akan banyak tongkrongan yang lain. Iya sih betul sih. Dan datangnya satu sponsor, nanti datang sponsor. Silakan sponsor teman-teman yang nanti mau datang ke sini bawa UMKM-nya produk sini. Oh iya betul. Sudah lo lihat kita di branding semua. Ini saya Ya, topinya. luar biasa. Dan ini juga topinya. Ya, sesuai. Nah, ini juga mengandung makna kita harus mengingat kepada kematian. Betul. Jadi skisor ini, masya Allah ya, Mang Wed membuat logo tengkorak ini mengingatkan kita kepada kematian. Seganteng, setampan apapun, sekekar apapun, Kita pada pasti saatnya mati. akan tengkorak juga. Betul. Lalu kenapa ada gunting? Karena gunting ini untuk memotong keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Nah, ternyata filosofinya itu loh. Dalam Iklan dulu. Betul nggak gitu? Tapi bener Bang Wed gitu ya? Benar begitu. dan ini kan dari musisi gitu Ya. kan. Sering waktu berjalan akhirnya ternyata sekarang yang nggak musik aja ya Motoran juga. Ya, Ada skate juga. basket Gitu biasa. Preman-preman juga pernah ngumpul di situ kali. Alhamdulillah. Ih beneran. Lihatannya. Bener Bahkan kan? ada yang Preman. dulu yang baru keluar penjara. Iya. Kemarin keluar penjara, besoknya dia datang ke majelis ingin ngomong, ingin berhijrah. Kata saya, Allah itu maha penerima taubat seorang hamba. Ya, Jadi ya. jangan sampai ada rasa malu, Ya. walaupun mantan preman. Ya, walaupun betul. punten. Dulu pernah juga ada bandar narkoba itu 2018 itu ya Mang Wed yang masuk itu Ya. memang banyak. Itu majelis itu sampai penuh. Ya. Pas era-era Covid tuh. Wah, itu luar biasa itu. Waktu Covid di majelisnya itu sampai penuh ke belakang. Sian Marawat juga ada. Sian Akhirnya kita tidak meliburkan kajian. Salah satu majelis yang tidak meliburkan kajian majelis kita. Iya, banyak itu juga RT RW ini. Didatengin sama Wah, keamanan, sama kepala desa segala macam. Tapi kan kita bilang, kalau kita diam di rumah terus mati, rugi kata saya. Ya. Seandainya kan COVID itu waktu itu ditakuti. Yes, betul. Kita malah Stigmanya. mau ngadain kajian. Bahkan Camp Dakwah Hijrah Squad pada saat COVID. Iya. Itu. Betul sih itu ya. Iya waktu itu, Iya. waktu musim COVID gitu. Jadi dulu yang tadinya ada salah satu bandar narkoba, taubat, dia datang ke majlis. Alhamdulillah, sekarang posisinya nggak tahu di mana, tapi beliau sudah, insya Allah sudah hijrah. Banyak lah dari beberapa. kemarin juga sempat lihat ada program di on the road itu ya Ya, Itu ada apa juga itu? Tasin on the road. Jadi saya memang bikin beberapa, ya salah satunya juga kami bersama-sama membuat suka-subuhan juga kan itu Suka-subuhan. sebenarnya jadi kemana-mana kan satu kebaikan yang dibuat maka Allah berikan lahan kebaikan yang lain. Iya, iya. Untuk suka-subuhan sama Om Wil, Ya. sama Om Selan yang kemarin di sini sama Ya. Om Vika, Ya. sama teman-teman yang lainnya juga membuka kita sama-sama membuka lahan ataupun berlomba-lomba dalam kebaikan dalam hal yang lain. Ya. Ini mah di klub Ya. motor. Iya.
Kalau Bang Uwed mungkin dari tim basketnya. Ya. Nah, ini kan kebetulan sama Aga juga gitu, kita bikin perihal. Nah, itu ada perihal. Ya. Apa coba? Pemuda pencari pahala. Cari pahala. Ya. Karena kita tidak tahu pahala kita yang diterima tuh yang mana. Makanya mending kita cari aja Iya. pahala. Kayak Om Le, memang pahalanya banyak beliau. Ini salah satunya yang nyeduhin kopi saya. Saya tidak pernah lupa beliau namanya Yogi, tapi dalam Facebook kepanjangannya adalah King Lei. Jadi Yogi adalah King Lei. Makasih. Jadi Tan, penilaian saya pribadi nih, Ustadz tuh udah kayak dokter psikolog loh, gila. Iya, karena tau nggak, orang-orang kajian kita tuh banyak yang curhat sama Ustadz akhirnya. Dan Ustadz memberikan sedikit banyak solusi yang mungkin banyak solutif juga gitu. Curhat didengar Ustadz, ini curhat, ini curhat, ini curhat. Seperti itu kan bisa jadi cerminan buat Ustadz juga ya. Dan mungkin next Ustadz Cinta. Apa? Duplikasi ya. Betul. Bukan Jadi soyib kan? alhamdulillah beliau guru saya plus sahabat terbaik juga segala macam itu. Ustadz Cinta, Ustadz Dede Bahar. Iya, Ustadz Dede Bahar. Beliau selalu memotivasi saya terutama. Iya, Itu tuh ada kisahnya itu tuh, kisahnya yang umroh itu tuh, seru tuh. Ya, ada. Oh, masih ingat ya kisah umroh? Ceritanya kan mimpi. Ya, nah itu Cerita, salah satu cerita. miracle yang. Iya. Nah, ini nyambung dulu ke miracle. Boleh. Sebelum Tentang kemarin perjalanan umroh. Oh iya. Jadi ceritanya beberapa tahun saya di perjalanan dakwah tidak. Ya. Berarti kalau dihitung itu awal 2013 sampai sekarang 2024, 11 alhamdulillah tahun. Allah berikan kesempatan saya untuk selalu belajar, insya Allah baru 11 tahun. Nah, dulu tahun 2000 waktu Miracle dapat umroh itu tahun 2019-an kalau nggak salah ya, 2019-an kalau nggak salah. Itu saya pernah mimpi sholat di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah maksudnya, di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Itu sampai 2 kali mimpi, kalau nggak salah dalam 1 tahun itu 2 kali mimpi. Akhirnya saya ceritakanlah mimpi ini ke guru saya, ke Ustadz Dede ya. Kata beliau, Masya Allah, kalau antum sudah mimpi berarti tandanya Allah akan mengundang antum jadi tamu Allah ke Mekah, ke Baitul dalam waktu dekat. dalam waktu dekat. Nah, makanya alhamdulillah tahun kemarin, alhamdulillah kita berangkat ke sana bareng-bareng. Masya Allah. Bareng kita di situ. Terwujud. Jadi mimpi dulu, Iya. gitu. Kang Biola naik haji nih. Kang Biola naik haji, itu kan Kang bubur ya. Iya. Inspiratif banget soalnya. Inspiratif ya. Banyak sebenarnya kalau diceritakan itu, masya Allah, mungkin sampai jam 5 subuh. Iya. Tadi benar ya, tadi saya kembali nanya bahwa Ustadz seperti jadi dokter psikolog buat teman-teman yang sering banyak mengeluh tentang Ya. segala macam keluhannya ya tadi ya. Betul. Dan akhirnya Ustadz hanya mengajak ayo kajian untuk Betul. mengaji diri, mengaji tahsin dan segala muhasabah dan segala. Betul kan seperti itu kan? Karena semuanya kan balik lagi, kenapa Hijrah Squad itu back to Quran? Ya. Karena Quran itu adalah sumber nasihat untuk kita, Yes. sumber ilmu untuk kita, Yes. bahkan sumber ketenangan hati untuk kita. Makanya kalau misalkan datang ke majelis saya, ke Rumah Quran Al-Fatih, Iya. ada orang yang curhat tentang masalah apapun, saya pasti akan menyuruh dia untuk melakukan amalan lebih dekat dengan Quran. Ya. Betul. Banyak. Salah satunya adalah kasus-kasus perceraian. Ya. Itu yang datang ke majelis itu udah kurang lebih ya puluhan pasangan. Siapa tuh? Tapi di sini Boleh. di sini pasangan-pasangan yang baik semua. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kalau kita memang juga di sana kan kita belajar tentang bagaimana sih seni memantaskan diri, menata hati, Iya. ya. Makanya teman-teman yang lain juga alhamdulillah yang banyak yang tadinya mau bercerai akhirnya terselamatkan. Karena dikembalikan lagi, Ya. cek and recheck hati Ya. dan cek and recheck dekatnya dengan Al-Quran. Gitu. Betul sih. Seperti itu. Karena di saat ego muncul yang merasa paling benar, Ya. akhirnya Ustaz memberikan informasi yang baik Ya. dan juga memberikan hal yang positif vibe-nya. Betul. Akhirnya banyak juga Bahkan yang usaha bangkrut Ya, atau ya. yang terlilit utang Ya. riba, Ya. itu banyak sekali sebenarnya. Makanya inspiratif. fungsi lah intinya, fungsi kita itu untuk siapapun berilah motivasi yang baik agar siapapun yang ketika ngobrol dengan kita
semangat hidupnya itu tumbuh. Cie, ini kayaknya harus dibuat AI-nya nih mau gua nih. Quote-quote yang kayak gini nih nanti pasti akan dibuat video pendeknya nih sama gua. Tapi balik lagi, karena Quran adalah kunci segalanya. Iya. Kan banyak orang yang kembali melihat buku-buku panduan hidup yang lain, ya. Iya. Padahal buku panduan kehidupan kita itu bukan apa-apa, yaitu Al-Quran. Contoh lah, yang di depan kita ada kipas angin, Iya. tua. Pasti pas beli ada dusnya, betul nggak? Iya. Di dalam dus pasti ada Booknya. booknya, Iya. manual book. Manual book. Pasti di sana akan Dibahas semua. dibahas semua, jangan kena air, jangan Ya, kena segala ya, ya. macam. Maka di dalam Al-Quran juga sama. Quran itu justru manual book terbaik untuk kita semua. Oh. Jadi Allah ciptakan kita, ya kan? Kalau kita nggak pakai dus dulu ya, gitu. betul. Nah gitu, kita oleh Allah diciptakan panduan hidup untuk diri kita agar selamat dan bahagia, yaitu Al-Quran. Tuh lah Makanya dengerin. basicnya kita di Rumah Quran Al-Fatih, lahirlah hijrah squad. Iya. Dan setiap komunitas yang insya Allah yang saya bikin, ya itu atas izin Allah ya, Iya. dari seperti hijrah squad, back to Quran, Tahsin on the road juga kan, Iya. Tahsin on the road ada kan, Iya. alhamdulillah saya bikin juga. Dan itu juga tetap utamanya itu belajar Al-Quran. Oke. Selain belajar ilmu-ilmu yang lain, yang paling utama adalah belajar Quran. Itu. Menarik sekali, inspiratif sekali kalau Ustaz ya. Bang Wet, nah saya ini ke Bang Wet nih, Bang Wet. Bang Wet mulai pertama memberanikan diri untuk ngajak temen, terus pernah nggak sih Bang Wet kesinggung karena emang sampai ada temen yang mungkin gedek gitu diajak Bang Wet berkali-kali? Sebenarnya mah banyak teman. Ya, ini aja tadi ngaku 5 kali. Ya kan, tapi nggak bosan loh Bang Wet untuk maksudnya kadang kan gua nih ya, saya tadi kadang 1, 2 kali, 3 kali anjing kesel gitu kan. Emang gue tuh betul-betul sabar gitu. Nah gue pengen tanya Bang Wet jujur gitu. Pernah nggak sih Bang Wet nemuin orang yang ini degil sih susah banget diajak sampai terus kadang mungkin dia nge-reply dengan cara yang bikin Bang Wet kesinggung, ada nggak sih? Ada banyak gitu. Oh, ada banyak. Cuman kan karena mungkin dia ngebalikin ke diri sendiri juga gitu bahwa dulu juga mungkin banyak yang ngajak ke saya. Gitu. Gitu makanya wayang nggak Emang ada Bang, misalkan contoh bener ya, saya pikir, nah sih Wet berarti ngajak kurang banyak, ada nggak sih yang kayak gitu? Ada yang login log out ada gitu. Sekarang iya ini udah. Ayo makan udah makan. Besoknya gitu deh. Nah, mari sama. Oh ada ya. Tapi kan sebenarnya mah karena tidak dijadikan beban. Kita ngajaknya juga karena atas dasar saya. Yes, Gitu karena Nanti Bang Wet baru ke saya nih, orang ajakan. Lain karena lu diajak nage, iman juga rasa acan arek diajak oke geus ketinggalan rek nolak. Ada yang lupa. Apa? Mang Bul itu walaupun tidak diajak datang ke majelis, gitu. bawa Al-Quran banyak. Banyak. Oh, diam. Coba kita panggil dulu ke sini nggak? Oh, Wakaf Quran Widal. Programnya bagus kan si Bang Bu tuh banyak gitu kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin masih belum bergabung ini karena dia kegiatannya banyak. Iya. Gitu. Karena banyak orang yang harus diselamatkan perutnya memang. Makanya salah satunya kesabaran itu sendiri sih bukan sok sabar gitu ya gitu. Makanya cuman ya karena tujuannya juga niatnya mengajak juga tidak atas pamrih gitu. Tidak ada pamrih yang ayo yang ikut syukur enggak pun diajak deh gitu. Tugas dakwah itu kan sebenarnya. Iya betul. Ada mengajak. Jangan pernah bosan untuk mengajak itu aja. Makanya Mang Wet terus aja ngajak siapa. Iya. Dan saya kaget waktu itu sempat Bang Wet juga mengisi beberapa kajian dan akhirnya bisa menyampaikan beberapa ayat kepada Masya Allah. yang biasanya teriaknya semua yang akan kulakukan. Dulu mimpin iya
sebagai influencer vokal sekarang. Sekarang mimpin di masjid. Oh iya. Iya, dan Dan sekarang saya jadi tahun kemarin itu di beberapa masjid sudah menjadi imam taraweh. Ya. Jadi selain jadi founder Hijrah Squad, beliau belajar juga semangat dan alhamdulillah sampai tahun kemarin ya. Dan asal Ustaz tahu ya, di grup basket yang selalu menjadi imam Bang Wed. Oh, udah dari dulu ya. Di grup basket semua meskipun di situ ada Habib ya, Habib. ada Habib satu Bang Ade, tapi tetap yang dipercayakan untuk menjadi imam di grup basket kita yang sering ngumpul Bang Wed. Makanya di situ saya apresiasi. Tapi kan itu karena belajar ya di rumah kurang. Iya, ya. Di situ. Karena Bang Wed pun cara baca lalu cara kalau di musik kita nada dan segala macamnya udah emang betul-betul syahdu sekali. Itu jadi Ya gitu karena kan sebenarnya ya dapat ini dari Ustadz dulu gitu kan. Apa karena kebaikan itu akan mengakar. Satu kebaikan itu bisa dikalikan 10 misalnya dalam betul. Pahalanya udah dikali 10. 10 misalnya Baca Al-Qur'an. ngajak agak gitu tiba-tiba agak ini ya agak jadi baik ya alhamdulillah kita juga kan sebenarnya sedang ngelihatnya gitu. Berarti kan multi level marketing itu belajar dari agama Islam sebetulnya ya. Tuh. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Iyalah. Makanya bangga banget tuh anak-anak MLM tuh nawarin produk-produk ini. Di Islam udah diajarin dari ratusan tahun ke belakang. Kan kalau pengen daftar ke Hijrah Squad, nah gimana? Mau gabung. Oh iya. Jadi sebenarnya gini, kalau mau login. Iya. Jadi Hijrah Squad itu sebenarnya kita bikin berbentuk komunitas. Ya, Jadi komunitas hijrah yang dari manapun ataupun kalau dalam musik genre ya, Iya. genre apapun semasa hidupnya, Iya. mohon maaf, mau itu misal mantan preman, mau itu mantan narkoba atau apapun, bahkan Iya. kita itu orang yang lagi dalam keadaan on sekalipun, misalkan dalam keadaan mabuk, ingin ngaji ke rumah Quran, masuk aja. Jangan malu-malu. Iya. Apalagi yang kajian subuh misal, udah begadang malamnya, teringat sama Allah, terus ingin gabung aja. Iya. Karena yang kita inginkan itu kita sama-sama belajar. Iya. Insya Allah saya pun bukan berarti saya sebagai seorang guru, tidak, tapi posisi kita ketika kita bersama-sama kita saling memotivasi. Iya. Ya, jangan sampai saling menghakimi. Ya. Karena segala sesuatu itu kan nikmatnya itu berawal dari nol, dari prosesnya yang dinikmati. Betul. Karena saya merasakan itu gitu waktu Iya. hijrah sampai Allah berikan di titik ini sekarang. Oke. Gitu. Jadi tinggal datang aja ke Rumah Quran Al-Fatih. Al-Fatih. Iya, Di Jalan Rambai. Rambai. Dekat Alfamart ya di situ ya. dekat Alfamart. Ya. Dan kuncinya itu nggak usah malu. Ya, iya, itu benar sih. Pesan yang harus message yang harus benar disampaikan kepada Baraya Widal. Jangan pernah malu untuk melakukan kebaikan, tujuan untuk hal-hal yang baik. Iya. Ya harus dilawan seperti itu. Jangan Benar. pernah malu untuk memulai. Iya. Nggak peduli itu kita di umur angka 4 Ya, angka 5 itu. betul. Iya. Di sana tuh Di sana itu ya. banyak ya. Ada yang usia berapa, Mang Wed? Udah di usia 60 dan segala 60 macam masih ada. kita belajar dari ikro lagi dari awal iya, lagi. Awal. Mbak Cece itu usia berapa ya? Oh, itu usia 60-an kurang Iya, lebih. oh. Bahkan ada yang bapaknya sama anaknya Ya. atau bapaknya mertuanya sama menantunya, Iya. itu kita macam-macam. Oke. Tinggal kita nunggu kehadiran Om Lei. Kalau Yogi, iya, kalau Yogi adalah King Lei hadir, maka di belakangnya pasukannya banyak. Ya pasti sih. Nah, sebenarnya masih banyak sih yang harus jelas. Iya. Kenapa mengalihkan pembicaraan? Yang terakhir gini aja sih. Saya pengen ada quotes dari pertama mungkin dari Bang Wed dan nanti akan closing statement sama Ustadz. Silakan Bang Wed. Apa yang ingin Bang Wed sampaikan, terutama yang berhubungan dengan Hijrah Squad untuk Sukabumi, untuk teman-teman Baraya Weda. Silakan apa yang ingin Bang Wed sampaikan. Buat teman-teman Baraya Widal, jangan pernah malu untuk berubah di usia berapapun itu kalian berada, gitu kan? Karena kita tidak tahu bahwa di saat itu adalah zaman kemasannya kalian untuk kembali kepadanya. Sebelum, kalau kata Sister, cut
your style before God cut your life. Merinding tuh. Bang, ya. Ustaz, ayo Ustaz. Mana kesini sini. Yang tengah, yang tengah, yang tengah. Jadi sahabat semuanya, terutama para Widal dan para penonton Widal TV ya, Iya. kita sama-sama berhijrah. Kenapa? Karena kita semuanya butuh Allah. Nafas diberikan oleh Allah, rezeki dicukupi oleh Allah, segalanya diberikan, kebutuhan kita dicukupkan oleh Allah. Maka kembali kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan kondisi apapun. Kita harus menjadi lebih baik dari diri kita yang dulu. Dan kalau kita berkumpul, mudah-mudahan kumpulan kita yang sekarang lebih baik dari kumpulan-kumpulan kita yang dulu. Amin. Tapi ingat, proses hijrah itu kan prosesnya harus dengan sabar dan ikhlas. Ya. Jangan sampai pada saat proses ataupun kita sudah mulai paham, jangan pernah menghakimi orang lain. Ya, karena yang keluar dari mulut kita harus selalu motivasi. Kenapa? Karena motivasi itu membuat orang lain semangat, bikin hidup lebih hidup. Dan terutama saya pun pribadi ingin didoakan sama teman-teman. Mudah-mudahan saya, Mang Uwed, Aga, Lugi Kingley, Mang Bul, semuanya sahabat-sahabat Widal, kita terus istiqomah dalam kebaikan ini. Amin. Ya Allah, Jangan menyerah ya. Jadi hijrah itu tidak ada kata terlambat. Betul. Jangan pernah terukur oleh usia, tapi ingat usia kita akan terhenti kapan saja. Mudah-mudahan ketika kita berhenti usia kita, maksudnya dicabut nyawa oleh malaikat Israel, mudah-mudahan dalam keadaan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bang Wed sudah datang di malam yang cerah ini ya. Dan untuk yang terakhir, kami juga ingin mempromosikan kepada teman-teman UMKM yang ingin mempromosikan semua barang dagangan dan usahanya. Silahkan bawa produknya ke Jalan Pasundan ke sini atau hubungi nomor telepon Haikal ya. Nanti bisa dipromosikan di Widal TV, di Nyoyong Lur, tanpa dipungut biaya alias Gratis. Dan saya juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya Mas Adi ya. Oh, iya. Ya, untuk semua yang menjalankan, semoga kita diberikan kelancaran dan keberkahan untuk menghadapi bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ustaz sekali lagi, Bang Wed. Terima kasih. Mohon maaf Ustaz kalau banyak kata-kata yang candaan-candaan dan menyinggung. Bang Wed juga sama ya. Saya Aga Alyasa. Gue Yogi Kingley. Dan Salam. Widal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nyoyong Lur Widal TV. Dan Hijrah Squad mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin.